Jadi kita harus pandai-pandai mengakali, membuat tanah ini agar benar-benar subur, agar hasilnya bisa sama persis dengan kebun. Jadi salah satu kelemahan kita menanam pisang di lahan sawah adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan sahabat petani pisang di seluruh Nusantara. Dan bagi Anda yang baru tahu tentang channel ini, jangan lupa untuk mensubscribe, menyalakan tombol notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita dari channel ini. Oke, kita sekarang berada di lahan pisang. Kita melakukan penyuburan tanah. Dalam arti tanda kutip, kita melakukan pemupukan secara organik, kompos. Jadi ini adalah kompos dari kohe kambing yang sudah terfermentasi dan sudah kita giling lembut. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita membersihkan area dulu, setelah itu kita kasih ini. Nah, untuk takarannya paling tidak satu titik pohon itu 5 kilo sampai 8 kilo, bermakna 2 timba. Nah, kalau ini saya buat satu sak itu 4 pohon. Ini berat kurang lebih 25 sampai 30 kilo. Jadi satu pohon itu berkisar 7 sampai 8 kilo. Oke, kita lihat cara sistem pengerjaannya bagaimana agar tanah kita yang tandus, tanah kita yang gersang, apalagi ini lahan sawah, menjadi subur. Di video saya sebelumnya sudah saya kasih penjabaran tentang sampah-sampah dapur yang kita taruh di lahan agar lahan kita subur. Ingat, ini lahan sawah. Lahan sawah yang lama terkena dengan kimia, lahan sawah yang tanpa organik mengakibatkan lahan ini kering, lahan ini sakit, mikroorganisme di dalam tanah sangat sedikit, kesuburan tanah sangat minim, tanah tidak humus. Saya akan mengembalikan tanah ini menjadi subur, organik, humus dengan sistem organik, dalam arti kita memanfaatkan mulai dari pupuk-pupuk kompos agar di tanah kita ini benar-benar subur. Karena apa? Kalau areanya subur, otomatis sistem dari tanah itu, mikroorganisme itu akan mengeluarkan apa yang dibutuhkan oleh tanaman kita. Lain dengan pupuk kimia. Pupuk kimia itu sistemnya adalah memberi makanan pada tanaman, tetapi dia tidak memikirkan kondisi tanah. Akhirnya sisa-sisa dari pupuk kimia itu yang tidak termakan, dia akan terikat di tanah, akhirnya mengakibatkan tanah menjadi kurang bagus. Nah, kalau sistem kompos itu yang kita suburkan tanah nanti akan mengeluarkan unsur hara yang dibutuhkan, mengeluarkan nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Oke, mari kita lihat. Kita bersihkan dulu. Nah, jadi kita bersihkan dulu agar rumput-rumput liar ini berkurang. Nggak terlalu bersih, nggak apa-apa, tapi intinya berkurang. Karena rumput liar ini sebenarnya juga sangat berguna di musim kemarau. Gunanya apa? Dia itu mengurangi keretakan tanah. Karena ini lahan berair. Di mana lahan berair itu adalah kalau tidak terkena air 1 minggu, dia akan retak-retak seperti ini. Nah, rumput-rumput ini sangat menolong dari akar ini terkena sinar matahari. Oke, kita bersihkan.
Dan jangan lupa selalu sediakan Baiklin, insektisida, fungisida, apa aja lah, maupun alkohol. Untuk apa? Untuk alat kita. Yang bertujuan apa? Apabila di pohon kita salah satunya terkena penyakit, tidak akan menular. Jadi penyakit yang ada di alat ini akan mati. Kita kasih Baiklin. Nah, kita lakukan lagi. Nanti sampah-sampah ini kita taruh di atasnya setelah kohe dari yang ada di sak itu kita taruh di sini. Jadi kohe kita kasih, nanti kalau sudah selesai ini kita taruh di atasnya. Kalau Anda masih istilahnya was-was dalam arti kematangan dari fermentasi itu masih ragu, kotoran ini, daun-daun ini bisa Anda bakar di atasnya. Jadi setelah kohe kita kasih daun, kita bakar. Tidak dibakar, tidak apa-apa. Tapi kalau kita dibakar itu lebih baik. Satu, pencegahan penyakit. Kedua, menjadikan dari kotoran itu benar-benar matang. Jadi perlu diwaspadai. Salah satu kunci sukses bertanam bertanam pisang di sawah adalah seperti ini. Penyuburan tanah sangat penting. Karena apa? Di lahan sawah hasilnya seperti ini, itu bisa dilihat. Nah, itu pisang-pisangnya, ini ambon kuning. Ini di atas saya. Nah, kelemahan dari bertanam di lahan sawah, satu, dia tidak sebagus di lahan kebun. Ingat, di garis bawahi. Jadi buahnya itu tidak sepanjang selandung kita menanam di lahan kebun. Jadi kita harus pandai-pandai mengakali, membuat tanah ini agar benar-benar subur, agar hasilnya bisa sama persis dengan kebun. Jadi salah satu kelemahan kita menanam pisang di lahan sawah adalah buahnya tidak sepanjang bagus di lahan kebun. Kalau masalah burik dan lain-lain itu mungkin sama saja. Tapi kalau masalah kelanduan ini adalah seperti ini. Hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sisir. Kalau di kebun saya biasa 10 ke atas, 8 ke atas. Tapi untuk di lahan hasilnya seperti ini. Tapi tidak apa, kita akan terus mencoba bagaimana agar pisang ini bisa mengeluarkan buah seperti di kebun dengan cara-cara seperti ini. Jadi kita melakukan penyuburan tanah terus menerus agar apa? Tanah ini benar-benar subur dan pisang ini benar-benar menghasilkan seperti di kebun. Jadi salah satu kelemahannya seperti itu. Jadi kita harus pandai-pandai mensiasati agar lahan ini benar-benar subur. Oke, sudah paham? Let's go. Tak potong. Yes.